Perkenalkan, nama saya Rosaria Vanessa dengan NIM 7211419064. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai bab 7 pengembangan sistem. Yang pertama, pendekatan sistem. Pencarian asal-muasal proses pemecahan masalah secara sistematis mengarah pada John Dewey, seorang profesor ilmu filosofi di Columbia University tahun 1910. 3 rangkaian pertimbangan yang terlibat dalam pemecahan sebuah kontroversi secara memadai. Yang pertama, mengenali kontroversi. Yang kedua, mempertimbangkan klaim-klaim alternatif. Yang ketiga, membentuk satu pertimbangan. Selanjutnya, jenis-jenis prototipe. Yang pertama, prototipe evolusioner. Terus-menerus disempurnakan sampai memiliki seluruh fungsionalitas yang dibutuhkan pengguna dari sistem baru. Jadi, satu prototipe akan menjadi sistem aktual. Kedua, prototipe persyaratan dikembangkan sebagai satu cara untuk mendefinisikan persyaratan-persyaratan fungsional dari sistem baru ketika pengguna tidak mampu menggunakan dengan jelas apa yang mereka inginkan. Selanjutnya, prototyping. Prototype adalah satu versi dari sebuah sistem potensial yang memberikan ide bagi para pengembang dan calon pengguna bagaimana sistem akan berfungsi dalam bentuk yang telah selesai. Proses prototipe ini disebut prototyping. Selanjutnya, pengembangan prototipe evolusioner. Ada 3 langkah dalam pembuatan suatu prototipe evolusioner. Yang pertama, mengidefinisikan kebutuhan pengguna. Pengembangan mewawancarai pengguna untuk mendapatkan ide mengenai apa yang diminta dari sistem. Kedua, membuat satu prototipe. Pengembangan mempergunakan satu alat prototyping atau lebih untuk membuat prototipe. Ketiga, menentukan apakah prototipe dapat diterima. Pengembangan mendemonstrasikan prototipe kepada para pengguna untuk mengetahui apakah telah memberikan hasil yang memuaskan. Selanjutnya, pengembangan prototipe persyaratan. Langkah-langkah yang terlibat dalam pembuatan sebuah tipe prototipe persyaratan. Yang pertama, membuat kode sistem yang baru. Pengembangan menggunakan prototipe sebagai dasar untuk pengkodean sistem baru. Kedua, menguji sistem baru. Pengembang menguji sistem. Yang ketiga, menentukan apakah sistem yang baru dapat diterima. Pengguna memberitahukan kepada pengembang apakah sistem dapat diterima. Keempat, membuat sistem baru menjadi sistem produksi. Selanjutnya, daya tarik prototyping. 1. Membaiknya komunikasi antara pengembang dari pengguna. Kedua, pengembang dapat melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam menentukan kebutuhan pengguna. Yang ketiga, pengguna memainkan peranan yang lebih aktif dalam pengembangan sistem. Keempat, pengembangan dan pengguna menghabiskan waktu dan usaha yang lebih sedikit dalam pengembang sistem. Kelima, implementasikan menjadi jauh lebih mudah terasa. Pengguna tahu apa yang diharapkan. Selanjutnya, potensi kesulitan dari prototyping. 1. Terburu-buru dalam menyerahkan prototipe dapat menyebabkan diambilnya jalan pintas dalam definisi masalah, evaluasi alternatif, dan dokumentasi. Dalam jalan pintas ini akan menciptakan usaha-usaha yang cepat dan kotor. Kedua, pengguna dapat terlalu gembira dengan prototipe yang diberikan yang mengarah pada ekspektasi yang tidak realitas sehubungan dengan sistem produksi nantinya. Ketiga, prototipe evolusioner bisa jadi tidak terlalu efisien. Keempat, antar komputer menjadi komputer manusia yang diberikan oleh beberapa alat prototyping tertentu memungkinkan tidak mencerminkan teknik-teknik desain yang baik. Selanjutnya, pengembangan aplikasi lebih cepat. 1. Metodologi yang memiliki tujuan yang sama dengan prototyping, yaitu memberikan respon yang cepat atas kebutuhan pengguna, namun dengan lingkup yang lebih luas adalah RAD. Istilah RAD dari Rapid Application Development atau pengembangan aplikasi cepat diperkenalkan oleh konsultan komputer dan penulis James Martin. Selanjutnya, pengembangan aplikasi lebih cepat. RAD adalah kumpulan strategi, metodologi, dan
alat terintegrasi yang terdapat di dalam suatu kerangka kerja yang disebut rekayasa informasi. Rekayasa informasi atau information e-learning atau IE adalah nama yang diberikan Martin kepada keseluruhan pendekatan pengembangan sistemnya yang ia perlakukan sebagai suatu aktivitas perusahaan secara menyeluruh. Selanjutnya, unsur-unsur penting RAD. Yang pertama, manajemen, khususnya manajemen puncak, hendaknya menjadi penguji coba atau eksperimenter yang melakukan hal-hal dengan cara baru atau mengadaptasi awal atau early adopter. Yang kedua, orang. Daripada hanya memanfaatkan satu tim untuk melakukan seluruh aktivitas SDLC, RAD menyadari adanya efisiensi yang dapat dicapai melalui penggunaan tim-tim khusus. Ketiga, metodologi. Metodologi dasar RAD adalah siklus hidup RAD. Yang keempat, alat-alat. Alat-alat RAD terutama terdiri atas bahasa-bahasa generasi keempat dan alat-alat rekayasa perangkat lunak dengan bantuan komputer atau Computer Aided Software Engineering atau CASE yang memfasilitas prototyping dan penciptaan kode. Selanjutnya, pengembangan berfase. Satu metodologi pengembangan sistem yang dewasa ini digunakan oleh banyak perusahaan adalah kombinasi dari SDLC tradisional, prototyping, dan RAD dengan mengambil fitur-fitur yang terbaik dari masing-masing metodologi. Selanjutnya, tahap-tahap pengembang berfase. Yang pertama, investigasi awal, menganalisis dengan tujuan untuk mempelajari tentang organisasi dengan masalah sistemnya, mendefinisikan tujuan, hambatan, risiko, dan ruang lingkup sistem baru. Selanjutnya, pemodelan proses. Pemodelan proses pertama kali dilakukan dengan menggunakan diagram alur atau flowchart. Diagram ini mengilustrasikan aliran data melalui sistem dan program. Selanjutnya, istilah terminator seringkali dipergunakan untuk menyatakan unsur-unsur lingkungan karena menunjukkan titik-titik di mana sistem berakhir. Suatu terminator dapat berupa satu orang, seperti seorang manajer yang menerima laporan dari sistem. Yang kedua, organisasi, seperti departemen lain dalam perusahaan atau perusahaan lain. Ketiga, sistem lain yang memiliki antarmuka dengan sistem. Selanjutnya, proses. Proses adalah sesuatu yang mengubah input menjadi output. Proses dapat digambarkan dengan sebuah lingkaran, sebuah persegi panjang horizontal, atau sebuah persegi panjang tegak bersudut melingkar. Masing-masing simbol proses diidentifikasikan dengan sebuah label. Selanjutnya, arus data. Arus data terdiri atas sekumpulan unsur-unsur data yang berhubungan secara logis, mulai dari satu unsur data tunggal hingga satu file atau lebih, yang bergerak dari satu titik atau proses ke titik proses yang lain. Simbol panah digunakan untuk menggambarkan arus ini dan dapat digambar dengan menggunakan garis lurus maupun melingkar. Selanjutnya, penyimpanan data. Ketika kita perlu menyimpan data karena suatu alasan tertentu, maka kita akan menggunakan penyimpanan data. Dalam terminologi DVD, penyimpanan data adalah suatu gudang data. Selanjutnya, sistem primer adalah sebuah program komputer dan sistem sekunder adalah orang yang berinteraksi dengan program komputer. Dialog biasanya terdiri atas tindakan-tindakan yang diambil oleh para partisipan seperti yang dilakukan oleh operator entry data dan sistem komputer. Selanjutnya, sistem memverifikasi kata sandi atau menolak entry. Operasi entry data memasukkan data pesanan penjualan ke dalam stasiun kerja. Data pesanan meliputi satu, nomor pelanggan, kedua, nomor barang, ketiga, jumlah barang. Program entry pesanan mengakses file induk untuk memverifikasi keakuratan. Yang pertama, nomor pelanggan, yang kedua, nomor barang, ketiga, nomor tidak dapat diverifikasi dengan benar. Program akan menampilkan satu pesan kesalahan dan meminta operator memasukkan ulangi informasi. Selanjutnya, kapan menggunakan diagram arus data dan kasus penggunaan. Diagram arus data dan kasus penggunaan seringkali dibuat selama tahap-tahap investigasi awal dan analisis dari metodologi pengembangan berfase. DVD
mengilustrasikan suatu tinjauan pemrosesan dan kasus penggunaan, memberikan detailnya. Biasanya dibutuhkan beberapa kasus untuk mendukung suatu diagram angka 0. Steering Committee SIM menjalankan 3 fungsi utama. Yang pertama, menciptakan kebijakan yang memastikan dukungan komputer untuk mencapai sasaran strategis perusahaan. Yang kedua, melakukan pengendalian fiskal dengan bertindak sebagai yang berwenang dalam memberikan persetujuan untuk seluruh permintaan akan penandaan yang berhubungan dengan komputer. Yang ketiga, menyelesaikan perselisihan yang terjadi sehubungan dengan prioritas penggunaan komputer. Sekian dari saya. Jika ada salah, mohon maaf. Terima kasih.